Selamat pagi, senang rasanya boleh bertemu kembali dengan kami dalam kesempatan kali ini untuk membahas akuntansi perbankan bab 8 yaitu BPMK. Video ini disusun oleh 1. Anissa Oktavia Ardiana 2. Alia Dwi Putri Ramadhani 3. Bunga Kayana Suci 4. Oktavia Tunggadewi 5. Rintani Orchid Faraila 6. Syarifatul Ula 7. Tasya Buana Putri dan 8. Yisril Luarwan. Silahkan menyaksikan. Pengertian BMPK atau Batas Maksimum Pemberian Kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7-3-PBI-2005 tentang BMPK, dan kemudian diperbaharui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-13-PBI-2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Gubernur Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BMPK dengan pihak terkait dan tidak terkait. 1. Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan. Penempatan dana pada pihak terkait harus menghindari pembelian aktiva yang berkualitas rendah dari pihak terkait. Yang dimaksud aktiva berkualitas rendah tersebut yaitu 1. Mempunyai status non-akrual yaitu aktiva yang pembayaran pokok atau bunganya telah menunggak lebih dari 90 hari. 2. Persyaratannya telah dinegosiasi ulang sebagai akibat penurunan kondisi keuangan pemilik aktiva. Bank akan memberikan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal yang mengakibatkan pihak tempat bank melakukan penyertaan modal menjadi pihak terkait. Cakupan BMPK pihak terkait meliputi A. Perseorangan atau perusahaan atau badan yang merupakan pengendali bank. B. Perusahaan atau badan di mana bank bertindak sebagai pengendali. C. Perseorangan atau perusahaan atau badan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan. D. Perusahaan di mana 1. Perseorangan dan atau perusahaan atau badan, seperti pada huruf A, bertindak sebagai pengendali. 2. Perseorangan dan atau perusahaan atau badan, seperti pada huruf C, bertindak sebagai pengendali. E. Komisaris direksi, dan pejabat eksekutif bank. F. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua. G. Komisaris direksi dan pejabat eksekutif pada perusahaan. H. Perusahaan atau badan yang komisaris direksi dan atau pejabat eksekutifnya merupakan 1. Komisaris direksi dan atau pejabat eksekutif pada bank bertindak sebagai pengendali dan atau pejabat eksekutif pada bank. 2. Komisaris direksi dan atau pejabat eksekutif pada perusahaan atau badan. I. Perusahaan atau badan di mana 1. Komisaris direksi dan atau pejabat eksekutif pada bank bertindak sebagai pengendali. 2. Komisaris direksi dan atau pejabat eksekutif pada perusahaan atau badan bertindak sebagai pengendali. J. Perusahaan atau badan yang memiliki ketergantungan keuangan dengan bank. K. Kontrak investasi kolektif di mana bank memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut. L. Peminjam berupa perseorangan atau perusahaan atau badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak. M. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak-pihak. N. Bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sepanjang terdapat counter guaranti dari bank dan atau pihak-pihak dimaksud. 2. Bukan pihak terkait. Dalam BMPK untuk pihak tidak terkait, penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank, sedangkan penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank. Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok peminjam apabila peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan, yang meliputi A. Peminjam merupakan pengendali peminjam lain. B. Satu pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa peminjam. C. Peminjam memiliki ketergantungan keuangan dengan peminjam lain. D. Peminjam menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban peminjam lain dalam hal peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya pada bank. E. Direksi, komisaris dan atau pejabat eksekutif peminjam menjadi dan atau komisaris pada peminjam lain. Perhitungan BMPK. A. Kredit. 1. Penyediaan dana berupa kredit ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada debitur. 2. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debit.
3. Debitur untuk pengambil alihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali. Without resource adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi hutang. 4. Debitur untuk pengambil alihan dalam rangka ajak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali. With resource adalah pihak yang menjual tagihan atau kredit. 5. Baki debit untuk pengambil alihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dihitung berdasarkan harga beli. B. Surat berharga. 1. Penyediaan dana berupa surat berharga ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada penerbit surat berharga tersebut, kecuali ditetapkan sendiri. 2. BMPK untuk pembelian surat berharga tersebut dihitung berdasarkan harga beli, kecuali ditetapkan sendiri. 3. Penyediaan dana berupa surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada pihak yang menjual surat berharga. 4. BMPK untuk surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dihitung berdasarkan harga beli. 5. Penyediaan dana berupa surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari, underlying reference asset, ditetapkan sebagai berikut. 1. Untuk surat berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari, pastro, dan tidak dapat dibeli kembali, non-redemption, oleh penerbit ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity. 2. Untuk surat berharga yang tidak memenuhi kriteria tersebut ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada A. Penerbit, dan B. Reference entity, pihak yang berhutang atau mempunyai kewajiban membayar, obligor, dari aset yang mendasari underlying reference asset, termasuk penerbit dari surat berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari underlying reference asset, termasuk penerbit dari surat berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari underlying reference asset, dan pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari underlying reference asset. 6. BMPK untuk surat berharga kepada reference entity dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari underlying reference asset dari masing-masing reference entity. 7. BMPK untuk surat berharga kepada penerbit yang tidak memenuhi kriteria surat berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari, pastraf, yang tidak dapat dibeli kembali atau non-redemption oleh penerbit ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity, dihitung berdasarkan harga beli. C. Derivatif kredit atau kredit derivatif. Jaminan atau perlindungan dalam rangka derivatif kredit tidak mengurangi eksposur penyediaan dana bagi pihak yang mengalihkan risiko atau protection buyer. Penyediaan dana berupa derivatif kredit ditetapkan sebagai berikut. 1. Untuk derivatif kredit berupa kredit default swap atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity. 2. Untuk derivatif kredit berupa total rate of return swap atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity. 3. Untuk derivatif kredit berupa kredit linked notes instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity dan penerbit. 4. Untuk derivatif kredit selain disebutkan di atas BMPK ditetapkan sesuai dengan risiko kredit yang melekat dari masing-masing instrumen derivatif kredit. D. Tagihan akseptasi. Penyediaan dana berupa tagihan akseptasi ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada 1. Bank, apabila pihak yang wajib melunasi tagihan bank lain dan atau 2. Debitur applicant, apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur. BMPK untuk tagihan akseptasi pada pernyataan di atas dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep yaitu nilai bruto tagihan terhadap debitur atau pihak yang menjamin. E. Transaksi administratif. Penyediaan dana untuk transaksi rekening administratif berupa jaminan atau guaranti, letter of credit, standby letter of credit atau SBLC, atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada pemohon. BMPK untuk transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud di atas dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan atau outstanding. Jaminan untuk peminjam dan atau kelompok peminjam yang diterima bank dari bank lain dan atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang penyediaan dana. Bank lain yang memberikan jaminan tetap memperhitungkan jaminan kepada pihak penerima jaminan dalam transaksi rekening administratif. F. Transaksi derivatif.
Penyediaan dana berupa transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada pihak lawan atau counterparty. Yang dimaksud transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing adalah 1. Kontrak suku bunga seperti single currency interest rate swaps, forward rate agreements dan instrumen serupa lainnya. 2. Kontrak valuta asing seperti cross currency swap, cross currency interest rate swap, forward foreign exchange contract, dan instrumen serupa lainnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transaksi derivatif yang diperkenankan adalah transaksi yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing. BMPK untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud di atas dihitung berdasarkan risiko kredit transaksi derivatif. Risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari tagihan derivatif ditambah potensial future credit exposure. Dalam menghitung nilai risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana dimaksud di atas, bank dapat melakukan saling hapus atau set off, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Merupakan instrumen sejenis. 2. Memiliki transaksi yang mendasari atau underlying transaction, yang sejenis seperti suku bunga dengan suku bunga, dan nilai tukar dengan nilai tukar. 3. Memiliki valuta yang sama. 4. Dilakukan dengan pihak lawan atau counterparty yang sama. 5. Mempunyai jangka waktu yang sama. 6. Diatur dalam perjanjian para pihak atau netting agreement, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Penyertaan. Penyediaan dana berupa penyertaan modal ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada perusahaan tempat bank melakukan penyertaan modal atau investi. BMPK sebagaimana yang dimaksud di atas dihitung berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan adalah harga beli ditambah biaya lain yang dikeluarkan pertama kali pada saat penyertaan modal dilakukan. Perhitungan harga perolehan untuk penyertaan modal berupa penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi, convertible bond, dengan opsi saham equity option, atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham adalah sebesar nilai saham atau penyertaan yang akan dimiliki. D. Pelampauan BMPK, pelaporan pelanggaran, dan penyelesaian pelanggaran BMPK. Pelampauan BMPK. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk dalam pelanggaran BMPK. 1. Penyediaan oleh bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Penurunan modal bank. B. Perubahan nilai tukar. C. Perubahan nilai wajar. Termasuk dalam perubahan nilai wajar adalah perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas atau equity method, yang telah lebih dari 1 tahun atau pencatatan surat berharga yang dimiliki dengan menggunakan nilai pasar atau mark to market. D. Penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan tidak terkait dan atau kelompok peminjam. E. Perubahan ketentuan, pihak terkait atau kelompok peminjam. 2. Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan sebagaimana diatur pada SAK yang berlaku terhadap masing-masing instrumen. Pelanggaran BMPK. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana bagi modal bank pada saat pemberian penyediaan dana. Pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi persentase maksimum. Untuk itu, bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debiturnya apabila berdasarkan perhitungan dengan formula di atas bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK. Bank wajib menyusun dan menyelesaikan rencana tindak atau action plan untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK. Target waktu penyelesaian tersebut ditetapkan sebagai berikut. A. Untuk pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu 1 bulan sejak action plan disampaikan pada BI. B. Untuk pelampauan BMPK yang disebabkan penurunan modal bank, perubahan nilai tukar atau nilai wajar ditetapkan paling lambat 9 bulan sejak action plan disampaikan pada BI. C. Untuk pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan usaha atau perubahan struktur kepengurusan ditetapkan paling lambat 12 bulan sejak action plan disampaikan pada BI. D. Untuk pelampuan BMPK yang disebabkan oleh perubahan ketentuan BI ditetapkan paling lambat 18 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian action plan.
Pengecualian BMPK. Menurut Taswan ada beberapa pengecualian dalam pemberian kredit antara lain. 1. Ketentuan BMPK dikecualikan untuk A. Pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia. B. Bagian penyediaan dana yang dijamin oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Jaminan bersifat tanpa syarat atau unconditional, dan tidak dapat dibatalkan atau irrevocable. 2. Harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian. 3. Mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu penyediaan dana. Dan 4. Tidak dijamin kembali atau counter guaranti oleh bank penyedia dana atau bank yang bukan primer bank. C. Bagian penyediaan dana yang dijamin oleh 1. Agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas. 2. Agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia. 2. Ketentuan BMPK dikecualikan untuk penempatan sepanjang penempatan tersebut termasuk dalam cakupan yang dijamin dan memenuhi syarat program penjamin pemerintah serta bank tempat penempatan memenuhi persyaratan program penjamin pemerintah. 3. Penyertaan modal kepada bank lain di Indonesia dikecualikan dari ketentuan BMPK sepanjang bank melakukan konsolidasi dengan bank penerima penyertaan modal atau investi. Pengecualian penyertaan modal berlaku sebagai berikut. A. Penyertaan modal yang dilakukan mengakibatkan bank wajib melakukan konsolidasi laporan keuangan dengan investi. B. Bank dan investi bersedia memberikan komitmen secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk menerapkan pengawasan bank dan investi secara individual maupun konsolidasi, dan penerapan pengawasan bank dan investi meliputi penerapan ketentuan kehati-hatian yaitu kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan posisi devisa neto serta tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank. C. Penyertaan modal memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 4. Pengambilalihan atau negosiasi. Wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut. A. Wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar Letter of Credit LC, berjangka, Usans LC, yang sesuai dengan Uniform Custom and Practice for Documentary Credits, UCP, yang berlaku. B. Telah diaksep oleh primer bank. 5. Bagian penyediaan dana kepada peminjam yang dijamin oleh primer bank dikecualikan dari perhitungan BMPK. Pengecualian dari perhitungan BMPK untuk hal ini paling tinggi. A. 90% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. B. 80% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait. C. 75% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait. Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sejak peminjam wan prestasi. Peminjam dianggap wan prestasi apabila A. Terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 hari. B. Tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat penyediaan dana jatuh tempo. C. Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wan prestasi seperti event of default. 6. Bagian penyediaan dana kepada peminjam yang dijamin oleh lembaga pembangunan multilateral dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Penyediaan dana bertujuan untuk pembiayaan di Indonesia. B. Penjamin merupakan lembaga pembangun multilateral yang ditetapkan Bank Indonesia, dan C. Jaminan-jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan. 2. Harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian. 3. Mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu penyediaan dana, dan 4. Tidak dijamin kembali bank penyedia dana atau bank yang bukan primer bank. 7. Penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit dikecualikan dari perhitungan BMPK. Namun dalam hal terdapat penyediaan dana baru yang diberikan terhadap perusahaan di mana bank melakukan penyertaan modal sementara, maka penyediaan dana baru tersebut diperhitungkan dalam BMPK. 8. Pengelolaan kelompok peminjam dikecualikan untuk pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut.
A. Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap nasabah lembaga pembiayaan. B. Kredit diberikan tanpa jaminan dari lembaga pembiayaan. C. Pembayaran dari nasabah lembaga pembiayaan untuk keuntungan bank. 9. Pemberian kredit dengan pola kemitraan inti plasma di mana perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang. A. Kredit diberikan dengan pola kemitraan. B. Perusahaan inti bukan merupakan pihak terkait dengan bank. C. Plasma bukan merupakan anak perusahaan. D. Perjanjian kredit dengan plasma dilakukan oleh bank secara langsung dengan plasma. 10. Kredit kepala pejabat eksekutif bank dikecualikan sebagai pemberian kredit kepada pihak terkait sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajib. 11. Penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari modal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.